Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Febriana, NIM 2021111041, kelas 2A Manajemen Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari ulangan akhir semester Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. A. Adi plus kuasa, B. Catur plus tunggal, C. Dwi plus warna, D. Ekstra plus kurikuler, E. Kontra plus revolusi, F. Purna plus wirawan, G. Sabta plus krida, H. Sub plus bagian. Jawabannya, bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata berinduan, maka penulisannya harus dipisah. Berikut yang tulisan yang benar. A. Adi plus kuasa sama dengan Adi kuasa. B. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. C. Dwi plus warna sama dengan dwi warna. D. Ekstra plus kurikuler sama dengan ekstra kurikuler. E. Kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. F. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. G. Sabta plus krida sama dengan sabta krida. H. Sub plus bagian sama dengan sub bagian. Soal selanjutnya nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapan. Jawabannya, penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan atau khusus dan kegiatan imitasi atau khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Berikutnya, penalaran induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contohnya, pada saat ini remaja lebih menyukai tari-tarian dari barat seperti breakdance, shuffle, salsa, dan Tripton, modern dance, pada lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya, mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rap, tarian, dan kesenian tradisional. Mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap banyak luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Soal selanjutnya nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawabannya, transkripsi adalah pengalihan tuturan
atau yang berwujud bunyi dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, A. Saya ingin menjadi guru handal. Atau, saya ingin menjadi guru yang handal. B. Kami menghadiri acara pesta ulang tahun atau kami menghadiri acara pesta ulang tahun. Yang selanjutnya, transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikan jika menurut Anda masih ada tulisan yang salah. A. Program usaha. Nomor 1. Tahap persiapan program. 1.1 Penerimaan warga belajar. 1.2 Pemilihan penyelenggara. 1.3 Pemilihan ketua kejar usaha. 1.3.1 Musyawarah. 1.3.2 ditunjuk. Jawabannya pembenaran penomoran. 1. Program usaha atau bab. 1.1 Tahap persiapan program atau subbab. 1.1 Penerimaan warga belajar atau anak subbab. 1.1.2 Pemilihan penyelenggaraan. 1.1.3 Pemilihan ketua kejar usaha. 1.1.3.1 Musyawarah atau anak subbab pertama. 1.1.3.2 ditunjuk. Berikutnya soal nomor 5. Jelaskan cara penulis gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini jika masih ada penulisannya salah segera diperbaiki. A. Bayu Maharani S.S. B. R.M. Pratama, MM. C. Dr. Irfai Faturrahman SPD MPD. D. Dr. Andes Muhammad Kanzamuddin MPD. E. Profesor Dr. Ahmad Ulima MPD. Jawaban penulisan gelar yang benar adalah A. Bayu Maharani, S.S. B. R.M. Pratama, MM. C. Dr. Irfai Faturrahman, S.PD, M.PD. D. Dr. Andes Muhammad Kanzamuddin, MPD. E. Profesor Dr. Ahmad Ulima, MPD. Yang nomor selanjutnya yaitu nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawabannya, A. Tanda baca elips adalah seperti ini. Kurung, titik, tiga, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contohnya, terus ada di videonya. Enak sekali nasi goreng masakan ibu. Contoh selanjutnya, tanda baca kurung siku adalah seperti ini bentuknya. Dipakai untuk mengapit
keterangan yang ada di kalimat penjelas. Contoh, cara penulis tersebut dapat dilakukan dengan notasi ilmiah, koma, contoh dalam tabel, terus ada tanda baca kurung siku, berupa lihat halaman 22, tanda baca kurung siku tertutup, terus kurung tutup titik. Selanjutnya tanda baca kurung adalah seperti ini bentuknya, yang digunakan untuk mengetik angka atau huruf yang merevisi suatu urutan. Contoh, penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan IUD atau koma, ejaan yang disempurnakan, kurung tutup. Yaitu nomor selanjutnya yang ke-7. Jelaskan 3 cara pengenalan induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawabannya A. Generalisasi adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contohnya, seorang anak melakukan jogging setiap hari. Seorang ibu melakukan jogging setiap hari. Generalisasinya, anak dan ibu melakukan jogging pada setiap pagi. Yang B, analogi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Contohnya, mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka secara telaten dan sabar, sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak, perlu adanya ketelatenan dan kesabaran ekstra agar mereka dapat bertumbuh dengan bertumbuh dengan semestinya. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya saat kita merawat tumbuhan. Sebab akibat atau kausal menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Contohnya, Andi suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Itu akibat. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Itu yang sebab. Selanjutnya nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawabannya, silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan atau yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang ketiga yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata atau premis mayor. Si patung adalah seorang makhluk atau premis minat. Jadi, si patung mempunyai mata. Itu yang kesimpulan. Selanjutnya nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawabannya, pengertian konjungsi. Dalam pengertian sempit, konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan
menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata maupun ungkapan penghubung antara frasa, antara kata, antara kalimat, dan antar klausa. Jenis konjungsi dan contohnya. A. Konjungsi aditif. Konjungsi aditif adalah kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Itulah mengapa jenis yang satu ini disebut dengan kata penghubung gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Contohnya, dan bahkan selain itu dan serta. Contoh kalimatnya Surya bermain di lapangan dan Melati pergi ke perpustakaan. Yang B. Konjungsi adversatif. Konjungsi adversatif adalah kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Contoh kalimat, Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya terasa sakit. Selanjutnya yang C, konjungsi klausa. Konjungsi klausa, kalau kamu sering mengatakan atau menulis kata jadi, berarti kamu sedang menggunakan kata penghubung klausa. Yap, klasifikasi kata penghubung yang satu ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh, jadi, karena, sebab, dan sehingga. Contoh kalimat, hari ini Mirza tidak masuk sekolah karena semalam habis begadang. Nah, selanjutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi dalam teks serta terdapat suatu hasil. Intinya, kamu ingat kata temporal yang berarti waktu. Jadi, contohnya adalah kata penghubung yang menyatakan waktu. Contoh, kemudian, lalu, setelahnya, dan sebelumnya. Contoh kalimatnya, Abid mengerjakan PR, kemudian dia membantu ayahnya menanam pohon pisang di lahan belakang rumahnya. Selanjutnya, nomor 10, soal terakhir. Wacana terbagi menjadi 5, yaitu wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Jawabannya, wacana narasi yang bisa disebut wacana penceritaan atau wacana penuturan adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau melalui penonjolan atau tokoh. Ciri-ciri menceritakan peristiwa, adanya tokoh, waktu kronologis. B. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek mendetail dari segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Ciri-cirinya berorientasikan pada objek yang tidak terikat oleh waktu. Yang kedua, wacana yang melukiskan, menggambarkan, dan memberikan realita. Contohnya, penggambaran bentuk fisik. Bentuk fisik seseorang dideskripsikan secara jelas-jelasnya sehingga tampak lebih objektif. Bentuk tubuhnya yang tinggi, kekar, matanya yang menatap tajam, atau bentuk tubuh yang kurus, bermata sayu, wajah pucat, dapat dideskripsikan dalam karangan deskripsi. Yang ketiga, wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk mengupas, mengurai, atau menerangkan sesuatu. Ciri-cirinya, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Yang kedua, menyampaikan informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya
atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Contohnya, ozon-terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi dalam tubuh melalui darah. Ozon-terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. D. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-cirinya berisi argumen-argumen. Yang kedua, menggunakan logika atau penilaian yang sebagai landasan berpikir. Yang terakhir adalah wacana persual. Wacana persual adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persual untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Ciri-cirinya, yang pertama harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Kedua, persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dengan kesepakatan pendapatan tercapai. Yang ketiga, persuasi memerlukan fakta dan data. Contohnya, sampah. Tinggal di kota yang padat seperti di Jakarta, setiap individu sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara yang paling mudah dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti halnya saat musim penghujan, di berbagai pintu air yang ada di Jakarta dipenuhi dengan tumpukan sampah yang tidak enak dipandang. Hal ini sering mengakibatkan air meluap dan banjir di daerah pemukiman. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air pada selokan. Ketika hujan tiba akan menyebabkan banjir karena air tidak dapat mengalir pada selokan. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.